Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah hari ini kita lanjutkan pendidikan dan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah dan surga. Kali ini tema kita yaitu yang disebut dengan level energi Hawkins. Jadi ini para sahabat, Dr. Hawkins ini benar-benar menginspirasi daripada kegiatan-kegiatan spiritual di dunia internasional karena penemuannya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan emosi manusia, di mana beliau melakukan penelitian 29 tahun kira-kira kurang lebih. Nah, kemudian menemukan bahwa manusia mempunyai level energi dan energi ini bisa diukur secara kuantitas. Jadi ada angka-angkanya begitu. Sehingga dengan demikian jelas dan terukur tentang energi yang ada di dalam manusia dengan level-level tertentu. Ada energi level rendah, ada energi level tinggi sampai dengan yang tertinggi. Jadi energi level ini disebut dengan tentang spiritualitas. Jadi ilmu spiritual science. Jadi para kalangan saintifik atau ilmuwan menyebut ini adalah pelajaran tentang spiritual science. Jadi betul-betul science karena beliau ini seorang peneliti, seorang dokter, seorang psikiater ya, yang melakukan penelitian ini sampai ke dalam jiwa manusia bahwa keadaan emosi manusia itu bisa diukur dengan level-level yang telah ditentukan dan berdasarkan teknologi canggih sekarang ini. Sehingga level-level keadaan jiwa orang atau emosi orang itu bisa diukur. Ini ada level seperti ini sebetulnya seperti apa? Level seperti ini seperti apa? Angka seperti ini seperti apa? Nah, sehingga dengan demikian orang per orang, keadaan jiwanya, pikirannya itu bisa diukur berdasarkan angka-angka tersebut. Jadi ini luar biasa para sahabat semua, penemuan ini karena penemuan ini juga terkait dengan pembelajaran kita tentang program pembinaan akhlak atau kita sebut berkaca diri atau kita sebut akhlak mulia. Dan juga kita melihat kunci sukses, husnul khatimah dan surga itu terletak pada akhlak mulia. Jadi akhlak mulia ini adalah keadaan-keadaan emosi dan perilaku manusia yang bisa menyebabkan dia masuk neraka atau masuk surga. Nah, di dalam Al-Quran sendiri jelas, ya ada emosi-emosi negatif, ada emosi-emosi positif. Jadi emosi-emosi positif itu disebut dengan energi atau level energi yang tinggi yang menyebabkan manusia bisa hidupnya sukses, husnul khatimah dan masuk surga. Sedangkan level energi negatif itu yang menyebabkan manusia terpuruk. Ya, terpuruk hidupnya sehingga dia benar-benar dalam keadaan menderita. Dan ini ternyata keadaan seperti ini benar-benar diteliti oleh yang disebut dengan Dr. Hawkins atau Hawkins PhD. Mari kita saksikan slide berikut ini, para sahabat. Nah, ini kita lihat di slide ini. David R. Hawkins, MD, PhD. Penelitiannya selama 29 tahun. Dan salah satu bukunya yang menyangkut tentang peta kesadaran manusia
atau Map of Consciousness, Power and Force 1995. Jadi ini maksudnya adalah peta jalan ini atau peta kesadaran ini sebagai peta jalan menuju kesadaran yang lebih berkualitas, bahkan pencerahan. Jadi bagaimana kita melihat emosi dalam diri kita, bagaimana kita memperhatikan diri kita, bagaimana kita mengukur diri kita yang sekarang, agar posisi yang sekarang ini bisa selalu ditingkatkan menjadi kesadaran yang lebih berkualitas. Ya, bahkan di dalamnya ada pencerahan-pencerahan. Jadi kita bisa mengukur diri kita berdasarkan angka-angka yang ditunjukkan oleh Hawkins ini. Nah, disiplin ilmunya namanya itu spiritual science. Jadi kalau sekarang itu kita dengar spiritual itu beragam-ragam dan tidak jelas. Semuanya kualitatif. Tapi Hawkins ini, dia spiritualitas itu bisa diukur secara saintifik. Karena itu disiplin ilmunya namanya spiritual science. Nah, beliau adalah seorang dokter, seorang psikiater yang melakukan penelitian terus-menerus tentang fenomena yang ada di dalam diri manusia, terutama yang terkaitannya dengan emosi. Ya, dengan emosi dan kemudian kaitannya juga dengan spiritualitas. Nah, kondisi level energi emosi manusia bisa diukur. Ya, bisa diukur berdasarkan skala kuantitatif yang disajikan oleh Hawkins ini. Memang saat ini untuk mengukur hal-hal yang dulu tidak bisa diukur, nah sekarang sudah bisa diukur. Karena sekarang teknologinya sudah serba canggih yang bisa mengukur frekuensi yang sangat rendah. Energi, vibrasi yang terkecil sekalipun, bahkan kuantum sekalipun juga bisa diukur. Nah, ini para sahabat penemuan ini. Nah, kita lihat seperti apa ya yang disebut dengan peta kesadaran ini. Nah, ini kita lihat para sahabat. Nah, di sini kita lihat David R. Hawkins, MPD, PhD, level energi emosi atau perasaan. Nah, ini dilihat dari sisi spiritualitas. Nah, beliau mengungkapkan ada tingkatan-tingkatan energi yang terukur. Jadi energi emosi atau perasaan itu di dalam diri manusia bisa diukur berdasarkan level energi yang ada itu. Nah, yang bagian atas, yang energi positif itu disebut power. Dan energi negatif ya disebut dengan force. Ya mungkin sementara pengertiannya seperti itu dulu agar kita bisa memahaminya walaupun memang ada secara khusus. Ya ada secara khusus tentang bahasan force dan power ini. Nah, ini juga disebut dengan reptilians, jadi kemampuan emosi untuk mempertahankan diri seperti hewan. Nah, jadi ini kalau hewan terganggu begitu dia langsung beremosi seperti tanpa berpikir lagi. Jadi seperti hewan. Nah, ini kita lihat di sini energinya rendah. Jadi energi tinggi dan energi rendah. Nah, emosinya atau keadaan yang dirasakan oleh orang ini seperti ini. Ya, kemudian prosesnya itu seperti ini. Ya, sebagai contoh, misalnya di sini ada rasa takut, khawatir, nah energinya rendah. Jadi orang tuh kalau ada rasa takut, ada rasa khawatir tuh energinya itu rendah, cuman 100 angkanya. Sedih 75, apatis 50, rasa bersalah atau suka menyalahkan begitu atau menghancurkan sesuatu itu 30, rasa malu. Nah, merasa malu ini maksud tidak berharga. Ya, atau ditolak oleh orang-orang sekitarnya begitu, dia merasa malu, tidak berharga, jadi kondisinya down, mungkin disebut dengan down ya.
Jadi biasa kita menyebutnya seperti itu. Nah, bangga diri, sombong, sebagainya, energinya itu 175. Nah, ini yang disebut dengan energi rendah. Ya, energi rendah. Ini dampaknya maka semangat hidupnya melemah sama sekali. Sehingga energi untuk dia bangkit, untuk bisa hidup dengan normal, dengan semangat itu rendah sekali. Ya, nah ini orang bangga atau sombong, bersikap agresif, benci, hasrat keinginan kuat, khawatir, menyesali, putus asa, menyalahkan, merasa tak berharga. Nah, ini ada 175, 20 sampai 175. Nah, ini yang disebut kalau di dalam pelajaran kita berkaca diri, ini disebut akhlak hina. Kita menyebut dalam sebuah poster itu namanya akhlak hina. Padahal lebih banyak lagi jumlahnya di dalam pengkajian kita. Namun Hawkins mengukurnya hanya beberapa saja seperti ini. Nah, kemudian energi positif, ya, energi positif. Nah, kita sebut juga dalam pelajaran kita ini akhlak mulia. Mulai ini, afirmasi, berani, misalnya, percaya, yakin, optimis, memaafkan, memahami. Nah, di sini memahami, berpikir mendalam, tafakur, kontemplasi, ya, ini berpikir, kontemplasi, memahami, ini 400 energinya. Nah, ini biasanya kita di komunitas pahala mengalir ada yang namanya berlatih sasmi, 1 ayat 1 minggu dengan 3T. Tumak ninah, tafakur, tadabbur, ya, tentang makna-makna bacaan sholat dan terapi Qurani. Nah, ini posisinya di sini nih, ya, energi itu 400. Jadi kalau kita, ya mungkin tadinya energinya rendah begini, nah dengan berlatih sasmi, 1 ayat 1 minggu terapi Qurani ini benar-benar energinya meningkat menjadi 400 angkanya itu. Maka ini kalau dilakukan terus-menerus itu akan meningkatkan derajat energi positif di dalam dirinya. Nah, ini kita ada yang namanya latihan, berlatih. Karena kita punya pola di dalam pembelajaran salat khusyuk 3T dan terapi Qurani atau dalam rangka mencapai sukses husnul khotimah dan surga, itu harus ada konsep pembelajaran yang disebut dengan teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, sehingga kalau kita punya energi rendah yang di bawah ini, ya, nah kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan kepercayaan, keyakinan, afirmasi, memberdayakan diri. Nah, kita tingkatkan, memaafkan, memaklumi. Nah, kemudian menerima keadaan kita tingkatkan, kemudian kita memahami, tafakur, tadabbur kita tingkatkan, kemudian rasa cinta, rasa hormat mendalam. Nah, kemudian benar-benar kita bersyukur, ini jadinya bersyukur yang mendalam. Nah, kemudian bersyukur mendalam nih, energinya tinggi itu 540. Nah, kemudian tenangkan pikiran kita, atau kita sebut dengan tumak ninah. Ya, tumak ninah itu betul-betul mengubah kesadaran kita. Nah, sukacita nih energinya ada 540. Nah, kemudian tumak ninah itu bila terus-menerus dilakukan, dia akan meningkatkan kebahagiaan dan pencerahan yang luar biasa. Nah, kemudian orang-orang yang terus-menerus berlatih seumur hidupnya terus akan meningkat ini menjadi level pencerahan. Ya, level pencerahan itu ada di tingkat 700 sampai 1000. Nah, ini tak terlukiskan kesadaran murni. Nah, ini levelnya level benar-benar kejernihan batin kita, akhlaknya akhlak mulia. Nah, disinilah level energinya itu disebut dengan level energi positif. Ya, ini para sahabat, ini ukuran yang dipakai oleh para spiritual scientific atau spiritual science di dalam mengukur keadaan jiwa manusia. Yang alhamdulillah kita di komunitas pahala mengalir sedang melakukan ini melalui salat khusyuk metode 3T dan terapi Quran yang terus-menerus setiap hari dilatih. Nah, ini dalam rangka
penyembuhan dan peningkatan energi positif, atau kita bilang peningkatan kualitas akhlak, atau kita bilang juga disebut dengan akhlak mulia. Nah, ini kita lakukan dengan tumak ninah, tafakur, tadabbur, agar jiwa kita, energi kita terus meningkat. Ya, dalam rangka kita mencapai sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, para sahabat, ya di dalam penjelasannya, bahwa bila kita mengalami energi yang negatif, ya berasa benci, khawatir, putus asa, gampang menyalahkan, merasa tak berharga, suka merendahkan orang, sombong, marah, dan sebagainya. Nah, maka penyembuhannya bisa dilakukan, menaikkan energi. Jadi dari sini dinaikkan energinya ke atas ini. Ya, nah karena itu penyembuhan yang dilakukan dengan menaikkan level energi ke yang lebih tinggi. Nah, ini kita lakukan berlatih. Berlatih 3T, ya, berlatih 3T. Nah, terus-menerus sampai akhir hayat. Nah, sehingga level di dalam jiwa kita terus kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan terus, yaitu berlatih dengan sasmi. Ya, dengan sasmi, 1 ayat 1 minggu terus. Nah, ini ternyata ini merupakan penyembuhan daripada level energi rendah ke level energi yang tinggi. Ya, dengan menaikkan level energi dengan cara berlatih, di tempat kita ini ada berlatihnya itu tanpa syarat dan kehadiran yang mencerahkan. Ya, jadi kita benar-benar berlatihnya dengan keikhlasan. Ya, dengan keikhlasan, yaitu memasrahkan yang emosi ini, dan kita bilang dengan tawakal, dengan terapi ikhlas, dengan terapi tawakal, dengan terapi syukur, dengan terapi bismillahirrahmanirrahim, dengan terapi alhamdulillah, dengan terapi terus memuliakan Allah, memuji, terapi salat khusyuk 3T, maka emosi negatif ya secara alami akan menghilang. Ya, perasaan-perasaan baik secara alami, misalnya gembira, rasa cinta, akan menjadi dominan. Ya, akan menjadi dominan. Nah, inilah yang dilakukan di Sasmi ini, ya, 1 ayat 1 minggu, itu dalam rangka mengobati diri kita, menyembuhkan diri kita, meningkatkan energi emosi kita. Ya, di dalam penelitian seperti ini, para sahabat. Nah, melepaskan emosi negatif dengan menyadari, oh iya saya ini begini. Nah, kemudian kita menerima keadaan itu dan memberi ruang untuk dilepaskan, ya, untuk melepaskan, ya, ruang untuk muncul nih, walaupun energi negatif kita sadari bahwa kita ini dalam keadaan negatif, ya, dan kita lepaskan dengan terapi tawakal, dengan terapi syukur terus seperti itu. Ya, dan kita rubah terus, kita serahkan kepada Allah dengan tawakalnya, ya, dengan terapi ikhlasnya. Nah, kemudian maka emosi negatif ini akan menghilang dengan sendirinya. Sesungguhnya realitas kita di dunia dimulai dari dalam diri kita. Jadi kita ini menghadapi kehidupan baik dan tidaknya itu dimulai dari dalam diri kita. Realitasnya itu dari dalam. Karena kalau udah perasaan kita rendah, maka kita terasa nggak bahagia. Tapi kalau perasaan kita tinggi dengan energi yang tinggi, nah kita akan terasa bahagia. Nah, ini emosi positif yang kita lakukan di dalam terapi Qurani, ya, dan salat khusyuk metode 3T dengan berlatih terus-menerus Sasmi 1 ayat 1 minggu. Nah, ini penelitian ini ternyata para sahabat itu menguatkan daripada praktek kita, ya, di dalam pendidikan sukses, husnul khotimah, dan surga, yang benar-benar memprioritaskan salat khusyuk 3T dan terapi Qurani dengan cara belajarnya itu yaitu teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, di dalam berlatih ini kita mengangkat level energi kita dari yang rendah ke arah yang lebih tinggi. Nah, itu dengan Sasmi 1 ayat 1 minggu. Nah, ini para sahabat, kita perlihatkan bagaimana
level-level energi di dalam poster berkaca diri dan dijelaskan di dalam Al-Quran yang jauh lebih luas daripada penelitian ini. Tapi alhamdulillah sebagian sudah diungkap dalam penelitian ini. Nah ini kita lihat para sahabat, program pembinaan akhlak berkaca diri. Ya ini hijrah. Nah ini sumber-sumber penyakit dan penderitaan, yaitu akhlak hina. Nah, di sini ada takabur, ada sombong, ada ria, ada marah, ada dendam dan sebagainya. Ya, ada cinta hata berlebihan, bimbang ragu, takut dan sebagainya. Ini kita sebut dengan akhlak hina. Ya, di dalam Al-Qur'an ini disebut dengan akhlak hina. Nah, sedangkan akhlak mulia, nah ini kita lihat nih, yang akhlak mulia, yang sabar, yang jujur, yang istiqomah, yang teguh, yang teliti, yang rendah hati, yang lembut, yang pemaaf, musyawarah. Nah, sebagian diungkap tuh. Ya, sebagian diungkap oleh Hawkins dalam peta yang disebutkan tadi, sehingga akhlak mulia ini ditumbuh kembangkan terus-menerus dalam diri kita. Nah, secara spesifik, ya orang-orang yang berakhlak mulia inilah yang akan masuk ke dalam surga, yang hidupnya sukses, husnul khotimah dan masuk dalam surga, dan itu harus kita bangkitkan terus-menerus selama hidup kita. Nah, karena itulah kita punya poster sebagai arahan, kunci sukses dan husnul khotimah, serta masuk surga tanpa hisab, yaitu akhlak mulia. Nah, ini semua ini kita melakukan yang disebut dengan terapi Qur'ani, yaitu meningkatkan kesadaran diri, ya sehingga tercerahkan di dalam jiwa. Nah, karena itu ada terapi taubat, ada terapi ikhlas, terapi tawakal, terapi tasbih, terapi syukur, terapi ihsan, terapi tawadu, terapi tauhid, ya, dan salat khusyuk metode 3T, dan semuanya kita pelajari para sahabat. Alhamdulillah ternyata Allah telah menunjukkan jalannya. Ya, jalannya untuk kita orang beriman ini meraih kehidupan yang jauh lebih bahagia. Apa yang disebut dengan kesuksesan lahir batin yang ditentukan oleh bagaimana keadaan jiwa kita. Sehingga orang-orang yang terus berlatih selama hidupnya membangun akhlakul karimah, ya, dengan pola belajar teori, berlatih, dan praktek keseharian, di mana kita terus-menerus melakukan latihan sasmi, ya, ayat-ayat bacaan sholat, makna-makna bacaan sholat terus dihayati, kemudian dilatih di dalam diri, dalam rangka meningkatkan kualitas, ya, daripada jiwa kita untuk memperoleh kehidupan yang lebih mulia, lebih baik, ya, di dunia dan di akhirat. Nah, ini para sahabat, ternyata Allah Ta'ala, umat Islam, telah memiliki konsep yang 1400 tahun yang lalu sudah ada, ya, yang disebut dengan level-level spiritual itu, ya, derajat kemuliaan manusia. Nah, level-level ini ternyata baru saja diteliti dengan angka-angka yang lebih akurat dan teknologi canggih, menunjukkan bagaimana kebenaran Al-Quran, bagaimana benarnya akhlak mulia itu membuat sukses, karena energi positif terus dibangun dalam diri manusia. Nah, ini para sahabat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini, ya, semuanya perangkat-perangkat menuju sukses husnul khatimah dan masuk surga itu sudah ada. Dan kita bisa berlatih untuk meningkatkan level-level energi positif. Nah, sehingga latihan kita bisa terukur. Nah, sebagaimana yang diberikan ukuran itu oleh Dr. Hawkins, penelitian modern menyatakan seperti itu. Alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama para sahabat yang rajin berlatih terus-menerus, rajin belajar tentang perbaikan akhlak ini. Dan alhamdulillah kita semua mudah-mudahan
Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu meningkatkan kualitas akhlak mulia, di mana di dalamnya akhlak mulia itu terdapat energi-energi yang dahsyat luar biasa. Ya demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.